Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Aviana. Saya Al-Badri. Saya Nabila Ratika. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Dengan adanya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari pengantar ekonomi makro yang diaku oleh Ibu dosen Dr. Nurkadina Novalia Sarjana Ekonomi Bangsa Society. Kami dari kelompok 7 akan membahas topik penting dalam ekonomi makro, yaitu pendapatan nasional dengan pendekatan perhitungannya. Nah, di video ini kami akan membahas pengertian, pendekatan utama, serta contoh perhitungannya. Yuk ikut! Pendapatan nasional. Apa sih maksudnya? Kok bisa jadi penting banget ya dalam ekonomi? Lagi baca tentang pendapatan nasional ya. Itu sebenarnya topik penting dalam ekonomi makro loh. Serius Dwi? Tapi kok kayaknya rumit deh. Bisa bantu jelasin nggak? Tenang aja, Nabila. Kita bantu jelasin. Pendapatan nasional itu sebenarnya konsep yang gampang kalau udah paham kok. Pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh seluruh masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Besarnya pendapatan nasional sama halnya dengan produk nasional yang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain ketersediaan faktor produksi, keterampilan dan keahlian tenaga kerja, kemajuan teknologi produksi, modal yang dialokasikan, serta stabilitas nasional. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, antara lain keseluruhan permintaan penawaran, investasi, konsumsi, dan tabungan. Kemudian, ada 3 metode untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan produksi. Pada metode ini, harga barang dikalikan dengan jumlah pendekatan barang yang ada, lalu ditambahkan jumlah barang produksi yang lainnya. Harga barang dilambangkan sebagai Q dan jumlah persediaan dilambangkan sebagai P. Lalu, metode yang kedua adalah metode pendekatan pendapatan. Pada metode ini, cara menghitung pendapatan nasional adalah dengan cara menjumlahkan semua pendapatan dari balas dasar, seperti sewa yang dilambangkan sebagai R, upah dilambangkan sebagai W, dan bunga dilambangkan sebagai I, dan terakhir adalah laba usaha yang dilambangkan sebagai P. Terakhir adalah metode pendekatan pengeluaran. Pada metode ini, cara menghitung pendapatan nasional adalah dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi seperti rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Jenis-jenis dari masing-masing pelaku ekonomi terdiri atas pengeluaran untuk konsumsi yang dilambangkan sebagai C, investasi yang dilambangkan sebagai I, pemerintah dilambangkan sebagai G, serta ekspor dilambangkan sebagai X, dan impor dilambangkan sebagai M. Untuk contoh hitungannya akan disampaikan oleh teman saya tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara perhitungan menggunakan metode pendekatan produksi. Contoh soalnya, di suatu negara memiliki data produksi sebagai berikut. A. Beras seharga 14.000 dengan persediaan 10.000 kg. B. Gula seharga 18.000 dengan persediaan 5.000 kg. C. Minyak goreng seharga 22.000 dengan persediaan 8.000 liter. Cara penyelesaiannya yaitu dengan cara memasukkan rumus. Q dilambangkan sebagai harga, sementara P dilambangkan sebagai persediaan. Maka kita akan masukkan harga barang 1 dikali dengan jumlah barang 1. Kemudian ditambahkan dengan harga barang kedua dikali dengan persediaan barang kedua. Begitu juga seterusnya sesuai dengan data yang tersedia. Di sini saya akan memasukkan sesuai dengan contoh yang telah disebutkan di atas. Harga barang 1 yaitu senilai 14.000 dikali dengan persediaan barang 1 yaitu 10.000 kg.
ditambah dengan harga barang kedua yaitu senilai 18.000 dikali dengan persediaan barangnya yaitu 5.000 kg ditambah dengan harga barang ketiga yaitu senilai 22.000 dikalikan dengan persediaan barang ketiga yaitu 8.000 liter. Kemudian kita masuk 14.000 dikali 10.000 yaitu 40 juta ditambah dengan jumlah harga dikali dengan persediaan kedua yaitu 9 juta 90 juta ditambah dengan jumlah harga dikali dengan persediaan barang ketiga yaitu 1,6 juta. Sehingga jika ditambahkan ketiga data tersebut maka akan menghasilkan 406 meter. Jadi metode pendekatan produksi suatu negara yaitu 406 juta. Baiklah, kita akan masuk ke metode yang kedua yaitu metode pendekatan pendapatan. Contoh soalnya, diketahui sewa suatu negara dilakukan dengan R yaitu senilai 500, sementara upah yaitu dilakukan dengan W senilai 1 juta, bunga dilakukan dengan I yaitu senilai 200.000, laba usaha dilakukan dengan P seharga 3 juta. Maka cara penyelesaiannya yaitu dimasukkan dengan rumus. G diartikan sebagai pendapatan nasional, dimasukkan yaitu sewa ditambah dengan upah ditambah bunga ditambah dengan laba. Sewa yaitu R senilai 500.000 ditambah dengan upah senilai 1 juta ditambah dengan bunga senilai 200.000 ditambah dengan laba usaha senilai 3 juta. Sehingga jika ditambahkan hasilnya akan 3.700.000 menggunakan metode pendekatan pendapatan. Baiklah, kita akan masuk ke metode yang terakhir yaitu metode pendekatan pengeluaran. Contoh soalnya, diketahui suatu negara memiliki nilai konsumsi senilai 1 juta yang dilambangkan dengan C. Kemudian investasi senilai 600.000 yang dilambangkan dengan I. Kemudian pemerintah 600.000 yang dilambangkan dengan G. Ekspor yaitu senilai 300.000 yang dilambangkan dengan X. Impor senilai 500.000 yang dilambangkan dengan M. Maka jika dimasukkan ke dalam rumus yaitu pendapatan nasional dimulai dari konsumsi yaitu 1 juta ditambah dengan nilai investasi 600.000 ditambahkan lagi dengan pemerintahan 600.000 ditambahkan lagi dengan nilai ekspor 300.000 kemudian dikurang dengan impor senilai 500.000. Jika dijumlahkan jumlah dari konsumsi, investasi, pemerintah, kemudian ekspor, maka jumlahnya adalah senilai 2.500.000. Nilai ekspor yaitu 500.000, maka hasil akhirnya adalah 2 juta. Pengeluaran. Jadi, itulah pengertian pendapatan nasional serta contoh perhitungan.
Oh, jadi begitu ya. Yap, dari pelajaran ini bakal berguna banget buat kamu memahami dinamika ekonomi di masa depan. Betul, jadi kalau kamu udah paham pendapatan nasional, analisis ekonomi lainnya pasti lebih gampang. Jadi, pendapatan nasional dapat dihitung dari 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan yang terakhir, pendekatan pengeluaran. Ketiga, pendekatan tersebut memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai perekonomian suatu negara. Semoga video ini dapat membantu kalian memahami materi ini dengan lebih mudah. Terima kasih kepada yang telah menonton dan juga kepada Ibu Dr. Kadina Novalia Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini.